Kalian pernah dengar tentang mitos mengerikan di tanah Batak? Kalau belum, siap-siap merinding ya, karena hari ini kita akan membahas tentang Begu Ganjang, makhluk gaib yang konon katanya bisa membawa petaka. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, terdapat makhluk gaib yang sangat ditakuti dan memiliki wujud yang menyeramkan, yaitu Begu Ganjang. Nama, Ye Begu Ganjang, Ye berasal dari bahasa Batak, di mana Ye Begu, Ye berarti hantu atau roh jahat, dan Ye Ganjang, Ye berarti panjang. Jadi, secara harfiah, Begu Ganjang bisa diartikan sebagai hantu panjang. Begu Ganjang dipercaya sebagai makhluk gaib yang memiliki kemampuan untuk memanjangkan tubuhnya secara tak terbatas. Tubuhnya yang dapat memanjang ini seringkali digambarkan seperti bayangan yang terus bertambah tinggi dan panjang hingga menyentuh langit. Kemampuan ini membuatnya semakin menyeramkan dan sulit untuk dihindari karena dapat mencapai dan mengintai dari kejauhan. Masyarakat Batak percaya bahwa Begu Ganjang muncul di malam hari, biasanya di tempat-tempat sepi seperti hutan, perkebunan, atau pemukiman yang jarang dihuni. Kemunculannya pada malam hari menambah kesan horor dan misterius, membuat orang-orang merasa waspada dan takut untuk keluar rumah setelah gelap. Tempat-tempat yang dipercaya menjadi sarangnya seringkali dihindari oleh masyarakat, terutama ketika matahari sudah terbenam. Sosok Begu Ganjang yang tinggi dan panjang seringkali digambarkan dengan wajah yang menakutkan, mata merah menyala, dan suara yang mengerikan. Wajahnya yang menakutkan seringkali digambarkan dengan raut muka yang muram, senyum yang menyeramkan, atau tanpa ekspresi namun sangat mengintimidasi. Mata merah menyala ini diyakini dapat menembus kegelapan malam, menambah aura mistis dan menakutkan dari makhluk ini. Suaranya yang mengerikan, baik itu berupa desahan, lolongan, atau jeritan, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding ketakutan. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, Begu Ganjang adalah makhluk gaib yang sangat menakutkan dan seringkali dikaitkan dengan pertanda kematian. Nama, Ye Begu Ganjang, Ye sendiri berasal dari bahasa Batak, di mana Ye Begu, Ye berarti hantu atau roh jahat, dan Ye Ganjang, Ye berarti panjang. Secara harfiah, Begu Ganjang bisa diartikan sebagai hantu panjang. Keberadaan makhluk ini dipercaya memiliki dampak yang sangat buruk bagi siapa saja yang melihatnya. Menurut mitos yang beredar, Begu Ganjang seringkali muncul sebagai pertanda kematian. Kepercayaan ini sangat kuat di kalangan masyarakat Batak. Melihat sosok Begu Ganjang diyakini akan membawa kemalangan besar, atau bahkan kematian dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan kehadiran Begu Ganjang dianggap sebagai tanda bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Banyak cerita rakyat yang mengisahkan orang-orang yang mengalami nasib tragis setelah bertemu dengan Begu Ganjang. Kisah-kisah ini seringkali menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai dan memperkuat rasa takut terhadap makhluk tersebut. Oleh karena kepercayaan ini, masyarakat Batak sangat berhati-hati dan menghindari tempat-tempat yang diakini menjadi sarang Begu Ganjang, terutama pada malam hari. Tempat-tempat sepi seperti hutan, perkebunan, atau pemukiman yang jarang dihuni sering dianggap sebagai lokasi yang rawan keberadaan Begu Ganjang. Bahkan, banyak orang yang memilih untuk tidak beraktivitas di luar rumah setelah matahari terbenam. Pencegahan terhadap potensi kemunculan Begu Ganjang juga dilakukan melalui berbagai ritual dan upacara adat. Ritual-ritual ini biasanya melibatkan pembacaan doa atau mantra untuk melindungi diri dan keluarga dari gangguan makhluk gaib. Beberapa keluarga bahkan memasang jimat atau melakukan upacara pembersihan di sekitar rumah untuk menghindari kemungkinan kemunculan Begu Ganjang. Kepercayaan terhadap Begu Ganjang juga berpengaruh pada budaya dan kebiasaan masyarakat Batak. Cerita-cerita tentang Begu Ganjang seringkali disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Meskipun zaman telah berubah dan masyarakat modern mulai meninggalkan beberapa kepercayaan tradisional, mitos tentang Begu Ganjang tetap hidup dan terus mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang teguh tradisi. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk mengusir atau menghindari Begu Ganjang agar tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan. 1. Penggunaan daun sirih. Daun sirih dianggap memiliki kekuatan magis dalam kepercayaan masyarakat Batak. Penggunaan daun sirih untuk mengusir Begu Ganjang biasanya melibatkan penempatan daun sirih di sekitar rumah, atau di tempat-tempat yang dianggap rawan menjadi sarang makhluk gaib ini. Daun sirih dipandang sebagai simbol pembersihan dan perlindungan, dan diyakini mampu menetralkan energi negatif serta menjauhkan makhluk-makhluk gaib. Metode ini merupakan salah satu upaya preventif yang cukup umum dilakukan di rumah-rumah masyarakat Batak. 2. Menaburkan garam.
Garam adalah bahan yang sering digunakan dalam berbagai ritual pembersihan dan perlindungan di banyak budaya, termasuk dalam kepercayaan masyarakat Batak. Menaburkan garam di sekitar rumah, terutama di pintu masuk dan jendela, dipercaya dapat menciptakan perisai yang melindungi dari gangguan makhluk gaib seperti begu ganjang. Garam dianggap mampu menyerap energi negatif dan mencegah makhluk gaib memasuki wilayah yang telah dilindungi. Proses ini biasanya dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian untuk memastikan bahwa perlindungan ini efektif. 3. Mantra dan doa khusus. Mantra dan doa merupakan bagian penting dari upacara adat yang dilakukan untuk mengusir begu ganjang. Mantra-mantra ini diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua adat dan biasanya dipanjatkan dalam keadaan tertentu, seperti saat ritual pembersihan atau pada saat-saat tertentu di malam hari. Mantra ini berfungsi sebagai alat untuk memanggil kekuatan spiritual dan melindungi diri dari gangguan makhluk gaib. Doa-doa khusus ini seringkali melibatkan permohonan perlindungan kepada roh-roh pelindung atau dewa-dewa dalam kepercayaan Batak. 4. Upacara adat dan ritual pembersihan. Ritual adat merupakan salah satu metode utama dalam melindungi diri dari gangguan begu ganjang. Upacara ini dilakukan oleh para pemimpin adat atau dukun yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi makhluk gaib. Upacara ini mungkin melibatkan pembakaran kemenyan, penyampaian doa, serta berbagai simbol dan benda sakral yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk gaib. Ritual-ritual ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti di sekitar rumah atau lokasi-lokasi tertentu yang sering dikunjungi oleh masyarakat. 5. Penggunaan jimat dan azimat. Jimat atau azimat adalah benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan pelindung dan sering dipakai untuk melawan makhluk gaib. Masyarakat Batak menggunakan berbagai jenis jimat, seperti potongan kayu khusus, batu, atau benda-benda yang telah diberi mantra atau ritual tertentu. Jimat ini biasanya dipasang di tempat-tempat strategis di rumah, seperti di pintu masuk, di bawah bantal tidur, atau di tempat-tempat yang dianggap penting untuk melindungi anggota keluarga dari gangguan begu ganjang. 6. Pembersihan spiritual. Pembersihan spiritual adalah metode lain yang dilakukan untuk menghindari gangguan begu ganjang. Ini melibatkan proses membersihkan diri secara spiritual dari energi negatif yang mungkin menarik perhatian makhluk gaib. Pembersihan ini bisa melibatkan mandi dengan air yang telah diberi ramuan khusus, atau melakukan puasa dan meditasi untuk menyegarkan energi spiritual. Meskipun zaman telah berubah dan banyak masyarakat modern yang mulai meninggalkan kepercayaan terhadap makhluk gaib seperti begu ganjang, mitos ini tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat dan budaya Batak. Begu ganjang menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal dalam membentuk identitas suatu masyarakat. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah begu ganjang benar-benar ada? Atau ini hanya cerita untuk menakut-nakuti saja? Kalau kalian punya cerita seram atau pengalaman mistis, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan hati-hati.